Hari ini kita mengambil topik yang mungkin cukup tidak mudah untuk kita pahami, karena ini menyangkut doktrin. Tetapi saya pikir bagaimanapun kita juga harus memahami tentang iman, kepercayaan kita di hadapan Tuhan, supaya jangan sampai semua berbicara tentang Allah, tetapi kita sendiri tidak mengerti tentang Allah kita itu siapa. Sehingga konsep doktrin tentang Allah ini menurut saya sangat penting, meskipun ini konsep yang dasar di dalam iman kekristenan kita. Hari ini kita bicara tentang keberadaan Allah. Kalau kita perhatikan, mengapa pentingnya kita belajar doktrin Allah? Apa pentingnya? Ya, kalau nggak penting berarti kita nggak usah beribadah, karena kan kita tidak punya Allah. Kita nggak perlu baca firman, kita nggak perlu berdoa, kita nggak perlu menginjili, karena tidak ada konsep Allah. Justru karena ada Allah, konsep pengertian tentang Allah yang diwahyukan, dinyatakan di dalam Alkitab, maka penting bagi kita untuk mengenal siapakah Allah kita. Karena semua agama berbicara tentang Allah. Kita tahu tentang agama-agama. Supaya kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita, akal budi kekuatan jiwa kita, sehingga kita boleh melayani Dia dengan benar. Jadi waktu kita melayani Allah, yang melayani dengan kasih yang segenap, kemudian kita memang melayani Dia, mengarahkan hati kita kepada Dia, seperti pemahaman, pemikiran kita tentang Allah yang kita tahu itu Allah yang benar. Paulus di Areopagus berkata kepada orang Athena, mereka menyembah kepada Allah-Allah yang tidak dikenal. Tapi Paulus mau menyampaikan kepada mereka bahwa dia menyembah dan melayani kepada Allah yang dikenal. Lebih elegan yang mana? Menyembah kepada Allah yang dikenal, atau melayani menyembah kepada Allah yang tidak dikenal? Nah, jangan sampai konsep Allah kita hanya sekedar agama, bukan relasi spiritualitas kita dalam hubungan dengan Dia. Maka kita itu kemudian ketika kita bicara tentang Allah, maka hidup kita harus sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Jadi kita tahu tujuan Allah bagi kehidupan kita. Kenapa Tuhan desain saya? Kenapa Tuhan masih hadirkan saya? Memberi kesempatan pada saya. Kenapa saya berada dalam proses ini, menjalani hal seperti ini? Ternyata ada plan Allah. Sama seperti plan Allah terhadap Yusuf. Yusuf awalnya nggak ngerti kenapa dia diperlakukan oleh saudara-saudara seperti itu. Ternyata ada plan Allah bagi dia dan juga bagi bangsanya. Nah, supaya kita juga bisa memuliakan Dia, mengagungkan Dia, sehingga sentralitasnya bukan kita, ya, bukan self-oriented atau kepada kepentingan kita, tetapi God-oriented, kepentingan Allah yang lebih besar yang ingin kita kerjakan. Nah, kemudian agar kita tidak simpang siur berbicara tentang Allah, atau sembarangan membicarakan tentang Dia, termasuk juga mengkhotbahkan tentang Dia. Karena hari-hari ini beredar video yang bicara tentang Allah, ya, konsep Allah. Katanya Yesus tidak setara dengan Allah, Yesus bukan juru selamat. Kenapa bisa timbul pengertian-pengertian seperti itu? Karena doktrin Allahnya yang ngawur, doktrin Allahnya yang salah. Maka kalau orang doktrin Allahnya salah, pasti apa yang disampaikan salah tentang Allah. Bahkan tindak tanduknya pasti salah, karena tidak memahami tentang siapakah Allah itu. Nah, kalau kita memahami siapakah Allah, waduh, kita pasti sujud sembah, kita rasa tidak layak. Dia adalah Allah di atas segalanya. Kita sadar, kita debu yang sempurna dalam keterbatasan, tapi diberi anugerah untuk boleh menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Landasan firman Tuhan yang saya ingin munculkan kepada kita, yaitu dari Hosea pasal 4 ayat 6, kemudian dari Ulangan 6, 4-5. Kita baca bersama-sama Hosea 4 ayat 6. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi sebetulnya kenapa umat binasa? Di sisi lain karena tidak punya pengetahuan. Tetapi dikatakan dalam bagian ini karena mereka tidak mengenal Allah. Maka panggilan kita memperkenalkan Allah kepada orang yang tidak mengenal Allah.
Nah, saya khawatir kita sudah jadi Kristen lama, tapi kita tidak mengenal Allah kita. Maka konsep kita bisa diombang-ambingkan dengan pemahaman-pemahaman dari guru-guru yang dianggap pengkhotbah besar ya, di gereja yang besar, dengan uang yang besar. Jangan sampai kemudian digeserkan, Paulus berkata, dari iman kita kepada dia hanya karena orang besar. Ini bukan bicara tentang iman atau orang besar, tapi bicara tentang kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Nah, bagaimana saya mengenal Allah atau tidak? Maka penting pengenalan akan Allah, karena kalau tidak mengenal Allah, maka orang itu pasti akan menolak kebenaran itu. Mereka binasa, tidak mengenal Allah, mereka menolak pengenalan akan Allah itu, kemudian mereka melupakan pengajaran daripada Allah. Nah, bagian berikutnya kita perhatikan bahwa ada konsekuensinya ketika kita tidak mengenal Allah, atau sengaja ketika kita tahu tentang dia, sengaja menolak tentang dia, maka dikatakan Tuhan menolak kita menjadi imam. Artinya ada alat di tangannya, termasuk hamba-hamba Tuhan kalau hanya sekedar mengenal dalam knowledge, bukan dalam iman, kepercayaan, kehidupan, tingkah laku, maka Tuhan menolak dia. Dan melupakan segala ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Ya, tentu kita tahu kepada orang Israel Tuhan mengajarkan melalui hukum-hukum Taurat. Ya, kepada kita di dalam zaman sekarang, yang melalui firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru, itu sudah komplit, tidak ada wahyu yang baru. Sudah digenapi, sudah utuh, penuh di dalam PL dan PB. Maka dikatakan berikutnya dalam Ulangan 6, 4-5, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ketika mereka mengetahui tentang Tuhan mereka, bahwa Tuhan mereka adalah Esa, satu, Tuhan itulah Allah kita, maka kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ketika orang mengenal Allah, maka mereka bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap pikiran mereka. Dalam bagian ini kita memperhatikan ada dua peranggapan dan pemikiran kita tentang keberadaan Allah ketika kita belajar tentang Allah. Yang pertama, bahwa Allah itu ada. Ya, kalau nggak ada, ngapain kita bicara tentang dia, kan? Ngapain kita membaca Alkitab? Peranggapannya bahwa Tuhan itu ada. Memang dia adalah Allah yang transenden, jauh di sana. Ya, tapi Allah juga rela dekat, mewahyukan dirinya, mendatangi umatnya, lalu lebih dekat lagi dengan kehadiran Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi manusia, bahkan rela hina untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia mati di salib, bahkan mati untuk kita orang berdosa. Dia yang mulia rela menjadi hina karena kita. Jadi peranggapan yang kedua adalah Allah menyatakan dirinya dalam firman-Nya. Kita tahu bahwa penyataan Allah itu, ya kalau kita yang sekolah teologi atau belajar dengan sungguh-sungguh tentang doktrinal, maka kita tahu bahwa ada doktrin menyatakan tentang wahyu, bukan waktu ya, wahyu umum, yaitu menyatakan tentang bahwa Allah menyatakan dirinya secara umum kepada semua orang. Melalui apa? Melalui ciptaannya. Jadi orang bisa mengerti Tuhan ketika lihat matahari, ketika lihat bulan, ketika lihat bintang, ketika lihat hujan, dan tumbuh-tumbuhan, semuanya bisa hidup, semuanya masih eksis dalam keberadaannya, termasuk melihat sesama kita. Secara umum kita tahu bahwa ada yang menopang, ada yang menolong, ada yang memelihara, ada yang memberi pertolongan kepada mereka. Jadi konsepnya dinyatakan secara umum, secara universal. Oksigen dikasih secara universal, kan? Orang Kristen dapat, orang bukan Kristen dapat. Kemudian bumi ini boleh dinikmati oleh orang secara universal dengan segala kekayaan di dalamnya. Siapa ciptakan? Tuhan. Tapi boleh dinikmati oleh semua orang?
Boleh. Nggak heran orang bukan Kristen pun bisa menjadi kaya. Tapi itu bicara tentang wahyu umum. Namun waktu kita bicara tentang wahyu khusus, yang bicara tentang wahyu umum, dulu kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 20. Bisa satu orang baca buat kita? Roma 1 ayat 20. Silakan kalau sudah ketemu. Roma pasal 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, manusia tidak bisa berdalih karena apa yang tidak nampak daripada Allah bisa nampak kok dari karya-karyanya, dari cipta-ciptaannya. Bagaimana kita lihat laut, lain sebagainya, semua ciptaan yang indah. Itu semua keagungan bercerita tentang Tuhan yang agung, yang memelihara, menopang, menyediakan, mengontrol, pemilik semuanya itu. Kita perhatikan Mazmur 19 ayat 2-5. Mazmur 19 ayat 2-5. Silakan satu orang baca buat kita. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Ya, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, hari demi hari, anugerah siapa? Tuhan. Matahari, anugerah Tuhan. Termasuk juga dikatakan di dalam Alkitab, hujan dan panas tidak dibedakan, diberikan kepada semua orang. Nggak mentang-mentang di sini orang Kristen, waktu doa supaya nggak hujan, tiba-tiba panas. Cuma kita doang yang nggak kena hujan kan? Ya karena kita kebetulan mungkin pakai payung dan bawah di kolong jembatan. Tapi yang pasti bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan. Anugerah yang umum itu diberikan kepada semua orang. Maka yang membedakannya adalah ini. Ketika kita bicara tentang wahyu khusus, itu hanya dinyatakan kepada orang-orang pilihannya, melalui firman-Nya, melalui penyataan-penyataannya yang bisa ditanggap, yang bisa diterima dengan iman oleh seseorang. Jadi nggak heran orang nggak bisa menerima tentang Tuhan ya, karena mereka nggak bisa menerima dengan pemahaman, bukan hanya sekedar pemikiran, tetapi dengan iman mereka percaya tentang Dia. Sehingga kita bisa percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu, ini merupakan anugerah yang khusus. Kita bisa mengerti tentang kebenaran firman, itu juga anugerah yang khusus. Kita boleh bertobat kepada Dia, menyerahkan hidup kepada Dia, melayani Dia. Itu anugerah yang khusus yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Boleh kita lihat di Ibrani pasal yang pertama. Satu orang baca buat kita. Ayat 1-3. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang tulus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang dikakui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia pada segenap umatnya. Sebab Dia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada umat yang dibangunnya. Ya, pasal yang Ibrani 1 ayat 1-3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara bicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman ini Ia telah
berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Yesus Kristus adalah wahyu khusus. Dan Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini wahyu-wahyu khusus yang disampaikan kepada kita orang percaya. Maka konsepnya adalah bermacam-macam paradigma tentang Allah. Nah, kita perhatikan ya. Orang ateis berkata tidak ada Allah. Siapa Allahnya? Ya mereka. Tapi Alkitab berkata orang berbal berkata tidak ada Allah. Itu bisa dilihat Mazmur 14:1, Mazmur 53 ayat 2. Siapa orang-orangnya, tokoh-tokohnya yang kita sangat kenal, yaitu Friedrich Nietzsche, Adolf Hitler, Stephen Hawking. Dan ini orang-orang pintar semua ya. Pengaruhnya besar sekali. Nietzsche berkata Allah itu sudah mati. Dan seakan-akan dia sudah membunuh Allah. Karena kalau kita bergantung pada dia, kita nggak bisa mengapa-ngapain. Maka Allah harus mati. Dialah yang hidup. Nah, dalam fakta sejarah dialah yang mati. Allah tetap hidup. Adolf Hitler, dia berusaha untuk membangun kejayaan Jerman Raya, sehingga begitu banyak orang Yahudi yang dimusnahkan. Dan itu kira-kira 5 juta jiwa yang binasa. Dia begitu berambisi, dia merasa bahwa dia dirinya sebagai Allah yang harus berkuasa. Kemudian Stephen Hawking, kita tahu dia seorang ahli dalam fisika ya. Dulunya gagah, saya lihat fotonya waktu masih muda, gagah, ganteng, pintar. Tapi waktu menjelang kematian, wajahnya, maaf kata kita bukan menghina orang ya, seperti sudah mau penyok, nafasnya susah sekali. Ini orang-orang yang tidak percaya tentang keberadaan Allah. Jadi orang-orang seperti ini dikatakan mereka adalah orang ateis. Tapi ada kalimat yang menarik bahwa dalam hidup kita, kita bisa berkata bahwa Allah itu tidak ada. Tetapi ingat, kita bisa hidup tanpa Allah, tapi kita tidak bisa mati tanpa Dia. Meskipun ini kelihatannya kurang pas, tetapi menurut saya begitu banyak orang rasa bisa hidup tanpa Allah, tapi waktu mati mereka teriak kepada Allah. Ya bagaimanapun itu akan terucap dari bibir seseorang bahwa mereka akan membutuhkan Allah. Nah, nanti kita lihat apakah mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berkata bahwa mereka Allah. Ternyata tidak, mereka akan dibuang dari hadapan Allah. Orang politeisme berkata Allah itu ada, tapi jumlahnya banyak. Nah, ini orang-orang beragama. Saya tidak mau menyebutkan agamanya, tapi yang pasti kita tahu ya, kategori, oh dia percaya semua Allah. Langit Allah, pohon Allah, lembu sapi Allah. Nah, orang-orang yang hebat, orang-orang yang ditokohkan, disucikan, mereka anggap itu sebagai Allah. Jadi jangan-jangan saya juga sebagai Allah juga ya. Tapi yang menarik bahwa dia berkata semua adalah Allah. Bahkan ada pemahaman yang berkata bahwa kita ini akan mencapai kesempurnaan nanti menjadi dewa, menjadi Allah. Pemahaman yang lain adalah monoteisme, berkata Allah itu ada, tapi Allah itu esa. Nah, ini ada beberapa agama yang menganut tentang monoteisme, yaitu Yudaisme, Islam, dan Kristen. Ini agama-agama samawi yang hampir sama. Maka kita lihat ya, ketiga agama ini mirip-mirip tentang pemahaman konsep tentang Allah. Hanya bedanya satu, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak percaya kepada Roh Kudus seperti yang kita pahami. Nah, deisme berkata Allah itu ada,
Namun setelah dia menciptakan segala sesuatu, dia meninggalkan kita. Karena apa? Karena buktinya setelah Tuhan menciptakan, ada longsor, ada bencana alam, ada sakit penyakit, ada flu burung, ya kan? Ada kemarin apa? Corona, COVID. Itu buktinya memang dulu Allah ada, tapi setelah itu Tuhan gak peduli lagi dengan ciptaannya. Tuhan sudah meninggalkan kita. Nah, ini pemahaman yang salah. Ternyata saya diskusi dengan satu orang, dia berkata, Pak, Tuhan itu benar ada gak sih? Ada lah, saya bilang. Tapi kenapa dia membiarkan COVID ini ada? Kenapa rumah tangga berantakan? Kenapa ada bencana? Nah, ini menjadi diskusi dia dengan teman-temannya di kantor. Jadi kesimpulan mereka, Allah itu ada, tapi Allah itu sudah meninggalkan kita. Dia nggak care dengan kita. Nah, ini jangan-jangan jadi pemahaman kita juga ya, secara praktis. Nah, kita menganggap, oh Tuhan ada, tapi dia meninggalkan kita. Buktinya apa? Saya sakit nggak sembuh-sembuh. Saya penuh dengan pergumulan, Tuhan nggak segera tolong. Ya. Saya doa-doa pada Tuhan dengan doa yang luar biasa, tapi Tuhan nggak jawab. Tapi ingat bahwa semua orang pasti menghadapi suatu kondisi-kondisi, ujian-ujian, persoalan-persoalan dalam hidupnya. Ya, termasuk juga saya. Tapi Tuhan berkata, tangannya tidak kurang panjang, matanya tidak kurang tajam. Bahkan Tuhan Yesus berkata, Ia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau kita nggak pegang kepada Alkitab, maka konsep-konsep ini bisa masuk dalam pemikiran kita, bahkan kehidupan kita praktis, dalam kehidupan kita hari-hari. Kita memang berdoa pada Dia, kita memang menjalankan aktivitas keagamaan, melayani, beribadah, tapi kita nggak sungguh-sungguh di dalam memahami siapakah Tuhan kita. Maka Allah memperkenalkan dirinya baik di PL maupun di PB. Ia memperkenalkan dirinya dalam PL. Saya sedikit rumuskan, mungkin lebih banyak lagi dari hal ini, tetapi setidaknya kita dapat memperhatikan kepada Musa. Ketika Musa tanya, siapakah engkau yang mengutus aku kepada bangsa Israel membawa mereka keluar dari Mesir? Aku adalah aku adalah Yahweh maksudnya. Ia hidup, hadir, berkuasa, tidak perlu dipertanyakan. Dia berdaulat, dia memelihara, dia memimpin umatnya. Jadi Allah adalah Allah yang keberadaannya berdaulat atas umatnya. Dan begitu banyak kisah tentang pekerjaan Tuhan bagi bangsa Israel. Di padang gurun mereka mendapat mana, burung puyuh, bahkan mendapatkan air yang manis yang tadinya pahit. Bahkan Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Tapi juga Dia memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Ia memperkenalkan dirinya kepada orang Israel, Dialah Allah Israel itu. Jadi bukan lembu emas, patung lembu emas yang mereka buat dengan tangan mereka. Di PB Ia memperkenalkan dirinya sebagai, dalam konteks kalau kita perhatikan, dalam konteks di mana Yesus Kristus berinkarnasi, Dia memperkenalkan dirinya bahwa Dialah firman itu yang setara dengan Allah. Dan firman itu dikatakan Allah adalah Allah. Dikatakan berikutnya, Ia adalah anak Daud, anak Abraham, keturunan raja, keturunan orang beriman. Kemudian anak Allah, karena Dia mengosongkan diri menjadi manusia, Dia merendahkan diri. Bukan berarti tidak setara ya, Dia setara tetapi merendahkan diri. Makanya kalau kita mau menyampaikan suatu konsep teologi, baca Alkitab dulu baru kita menyampaikan. Jangan sampai salah. Karena di Filipi 2 berkata Dia yang setara dengan Allah mengosongkan diri menjadi sama seperti manusia. Tidak sampai di situ, Dia turun lagi mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dalam pelajaran yang kita pahami, hamba seperti orang kafir yang kedudukannya sangat rendah. Lalu Dia menyampaikan tentang dirinya bahwa Dialah Alfa dan Omega. Wahyu 22 ayat 13. Bahwa Dia itu Allah yang kekal dari penciptaan sampai kesudahannya. Ia adalah Tuhan di atas semuanya. Ialah yang akhirnya menang atas kejahatan dan memerintah di atas segala sesuatu. Jadi Alfa dan Omega, memang Pak Stephen Tom berkata bahwa garis yang tidak pernah putus. Dia awal, Dia akhir. Dia awal, Dia akhir. Maka konsep permulaan yang disampaikan Alkitab
Jangan kita berpikir bahwa permulaan itu bahwa Allah bermula. Tidak. Nah, ini kesalahan daripada saksi Yehova. Yesus dianggap ada permulaannya. Tidak ada konsep seperti itu dalam Alkitab. Permulaan hanya ingin apa? Menyampaikan kepada kita dalam suatu pengertian yang kita mengerti. Anthropomorphosis, istilahnya anthropomorphosis itu bahasa yang dimengerti oleh manusia. Bagaimana membahasakan supaya kita ngerti? Dialah yang awal itu, dialah yang akhir itu. Ini menarik loh. Abjad daripada abjad Yunani, dia alfabet, dia omega. Jadi dari alfa sampai omega, awal sampai akhir, dialah Allah itu, tidak ada yang lain. Jadi konsepnya kental dalam Alkitab. Tuhan sudah secara sempurna menyatakan tentang dirinya kepada kita. Jadi siapakah Allah menurut Alkitab? Allah adalah pencipta langit dan bumi segala isinya. Jadi tidak ada yang lain. Kejadian 1 ayat 1, Allah adalah pencipta manusia serupa segambar dengannya. Memang saya langsung serupa segambar dengannya. Jangan sampai kita pemahamannya seperti Darwin ya. Apa pemahaman Darwin? Manusia itu berasal daripada kera. Ada dulu guru filsafat kami pintar sekali menjelaskan tentang bahwa manusia itu berasal daripada kera. Coba lihat kera-kera lebih pintar dari kalian ya katanya. Dia pakai sepatu, dia pakai jaket, dia pakai topi, dia pakai kacamata, naik motor lagi katanya. Ya benar juga, waktu ada kera itu kan, jadi jalan-jalan, ke sana, tarik lagi sini, ke sana lagi, tarik lagi ke sini. Waduh, lincah sekali naik motor kecil. Kita di sini belum tentu bisa naik motor semua, tapi dia lincah sekali. Bayangkan dia bilang, kera aja bisa seperti itu. Coba dia di make up sama seperti kita, wah, lebih gagah, lebih ganteng daripada kita katanya. Wah, ini guru filsafat luar biasa. Sampai-sampai kita masuk sekolah teologi menggoncangkan imannya. Wah, jangan-jangan saya berasal dari kera ini. Tapi Alkitab lagi kembali ya. Memang secara ilmu pengetahuan mau ditelusuri bahwa ada nggak gen kita dari kera. Jadi dites darahnya. Ini mirip dengan kera atau tidak? Ternyata katanya lebih mirip dengan tikus, bukan dengan kera. Jadi Darwin aja salah di dalam teorinya. Yang benar manusia berasal dari Allah ya, serupa segambar dengan Allah. Karena kalau kita berkata kita berasal daripada kera, berarti menghina Tuhan. Berarti Tuhan kita, Tuhan Raja Kera kan? Ya bukan dong. Nah, kalau di Kalimantan kasihan sekali, Tuhannya dimakan-makan lagi. Nah, jadi Allah adalah pemelihara hidup, pemberi berkat, pengontrol. Jadi ada jaminan di dalam Dia bahwa Tuhanlah pemelihara kehidupan kita. Dan Allah adalah penguasa, pemilik hukum, sehingga manusia diatur oleh Dia. Kenapa semua boleh dimakan tapi satu tidak? Karena Tuhan mau menentukan hukum, bahwa Dialah hukumnya, bukan kita menentukan semaunya kita. Jadi teori tentang kehendak bebas salah di sini. Tidak ada sebebas-bebasnya. Yang bebas adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Allah adalah pengasih, penyayang, dan panjang sabar, sehingga Dia menyelamatkan kita datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita semua diberi anugerah. Konsep mengetahui tentang keberadaan Allah. Oh, saya mau tahu tentang Allah dong, tapi saya mau memahami bahwa Allah itu bisa saya alami dalam kehidupan saya. Nah, ini kaum empiris ini selalu berkata harus ada pengalaman-pengalaman dong yang menunjukkan tentang bahwa itu Allah itu ada. Kalau orang Yahudi berkata harus ada tanda-tanda, mujizat-mujizat. Jadi kalau Dia Allah, ya tunjukkan tanda-tandanya, mujizat-mujizatnya. Biasanya kaum-kaum ini apa? Lebih kental dengan kaum-kaum karismatik. Jadi semua harus ada tandanya, semua harus ada mujizatnya. Ya nggak salah, ada tanda. Kadang Tuhan memberikan tanda, tapi jangan kita berpatok pada tanda-tanda, pengalaman-pengalaman. Harus saya alami dulu cinta kasih Tuhan. Saya sakit jadi sembuh, saya bodoh jadi pintar. Ya, tidak bisa dengan pengalaman-pengalaman. Kaum rasionalis ya harus masuk akal dong tentang Tuhan. Nah, ini diwakili oleh orang-orang Yunani. Allah itu ada kalau Allah itu masuk akal.
Kalau Yesus yang adalah Allah jadi manusia, nggak masuk akal. Kalau Yesus mati di kayu salib, nggak masuk akal lagi. Bahkan bagi kaum liberal, ini biasanya kaum liberal ya suka memakai akalnya. Yesus Kristus memberi makan kepada 5.000 orang dengan berapa roti? 5 roti 2 ikan. Nggak masuk akal. Bagi dia itu ikan-ikan paus yang besar, baru bisa ngasih makan sejumlah itu. Jadi teori-teorinya seperti itu yang mereka coba bangun supaya ini masuk akal. Padahal ada yang namanya di luar akal, supra rasio kita. Ada yang coba memahami Allah dengan scientific, ya, scientific approach. Jadi Allah harus dalam laboratorium, bisa kita lihat, bisa kita buktikan keberadaan dia. Nah, ini biasanya orang akademis, ilmuwan yang menjadikan Allah sebagai objek penelitian dan pembuktian. Jadi Tuhan seakan-akan harus mereka teropong, mereka harus tahu jelas siapa Tuhan itu secara ilmiah. Jadi catatannya adalah Allah hanya dapat diketahui. Ingat, bukan kita yang mampu untuk mengetahui Allah, menentukan siapa Allah bagi kita. Allah yang menyatakan dirinya. Maka kita diberi anugerah mengetahui tentang Allah. Jadi diperlukan memang pengetahuan. Jadi kita tidak membuang pengetahuan. Tuhan kasih akal. Jangan katanya datang ke gereja, jangan bawa pengetahuan saudara, jangan bawa pengalaman saudara. Nah, itu salah juga. Pengetahuan tetap ada, tapi harus ditundukkan pada firman agar kita dapat beriman pada kesaksian Tuhan bagi kehidupan kita. Maka keberadaan Allah dan sifat-sifatnya, Allah itu roh, beda dengan kita. Allah itu selalu hidup dan kekal. Allah itu adalah pribadi. Allah Tritunggal. Allah itu pencipta, Allah itu terang, Allah itu kekal, Allah itu maha dalam sifatnya. Dia maha kasih, maha hadir, maha tahu, maha kuasa, dan lain sebagainya. Jadi keberadaan Allah dan sifatnya yang ada pada manusia, artinya yang dikomunikasikan, yaitu sifat spiritual Allah. Sehingga kita punya sifat spiritual, ya, percaya kepada Allah. Semua manusia punya sifat spiritual, entah itu animisme, meyakini tentang keberadaan Allah, meskipun kadang konsep Allahnya salah, ya. Jadi ada moralitas Allah, kemurahan, kesabaran, kesucian, lain sebagainya. Intelektualitas Allah, hikmat, kebijaksanaan, kebenaran. Lalu kedaulatan Allah, penguasaan, perencanaan, pengelolaan. Itu Tuhan berikan kepada kita. Dan berikutnya adalah keberadaan Allah dan sifatnya yang tidak ada pada manusia. Jadi incommunicable. Itu keberadaan Allah, itu dia ada karena dia ada. Jadi dia berada dalam independen. Tidak karena kita percaya dia ada baru dia ada. Tidak berdasarkan pembelaan daripada kita bahwa dia ada, tetapi memang dia ada. Kita percaya atau tidak, kita beriman pada dia atau tidak, dia memang tetap ada. Dia independen pada dirinya. Allah itu ketidakperubahan Allah. Jadi ia tetap kekal dalam keberadaannya, hakikatnya dan sifatnya. Dia tidak terbatas. Ya, kita terbatas. Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak terbatas. Ya, kita tidak sempurna, Allah sempurna, dia kekal. Dia memiliki kebesaran, kemuliaan. Kemudian pribadi yang menyatu dalam keberadaannya. Jadi 3 pribadi, satu kesatuan, Allah Tritunggal. Jadi bukan Dwi Tunggal, kita memahami tentang Tritunggal, tentang Allah kita. Maka semua konsep yang di luar ini, ya pasti konsep yang salah. Ya, maka meskipun sedikit berat hari ini, saya memang ingin membawa kita memahami tentang keberadaan Allah kita. Jadi keberadaan adanya Allah tidak memerlukan kita percaya atau tidak percaya kepada dia. Tidak memerlukan kita mengalami atau tidak mengalami. Tidak memerlukan manusia harus beriman atau tidak beriman. Tetapi Allah ada dalam eksistensi keberadaan dirinya. Dia eksis. Jadi dia nggak perlu populer sama seperti kita. Dia tidak perlu media sosial. Dia tidak perlu panggung.
dia tidak perlu TikTok, Instagram, IG, lain sebagainya untuk memperkenalkan dirinya. Eksis. Jadi terlalu cukup kalau kita perhatikan dalam konsep-konsep yang kita pahami ini. Terlalu cukup, bahkan saya sebut berhamburan ayat-ayat dalam Alkitab menyatakan tentang keberadaan Allah, baik pernyataan secara umum maupun secara khusus. Hanya orang yang malas baca Alkitab yang nggak ngerti tentang konsep ini. Terlalu banyak fakta-fakta universal yang menyatakan bahwa Allah ada dan Allah hidup, yaitu tidak terbantahkan. Jadi membuat kita bersyukur bahwa Ia selalu ada, dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Menjaga, memimpin, menolong, bahkan memelihara kita. Lalu berikutnya kita hanya perlu percaya, beriman, serta berpegang kepada wahyu Allah di dalam mana? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Maka memang kita back to Bible. Maka gereja kita memang memiliki tagline biblical, reform, dan misioner. Nah, itu semangat kita dan panggilan kita. Kembali kepada Alkitab dalam teks biblikalnya, kemudian semangatnya supaya kita nggak menyimpang-nyimpang kanan kiri. Saya pikir pemahaman teologi reform cukup menolong kita untuk tidak keluar dari pagar. Bahwa kita akan mengembangkan dalam suatu penafsiran, jangan keluar dari pagar, supaya kita nggak lagi bicara tentang bahwa Tuhan itu dua, ya kan? Atau Yesus lebih rendah daripada Allah. Minggu depan saya akan bicara tentang benarkah Yesus Kristus bukan juru selamat? Karena kemarin sempat viral ya Bapak yang satu itu ya. Lalu dia klarifikasi sendiri. Nah, sekarang mana bisa diklarifikasi? Suara kita udah masuk media sosial. Wajah kita udah masuk media sosial. Kita bukan upload, orang lain yang upload. Tapi pemahamannya orang tahu bahwa kita salah pemikirannya. Nah, maka ya kami sebagai pendeta harus hati-hati dong mengeluarkan statement pemahaman supaya tidak menjerumuskan banyak orang. Katanya ada yang salah pemahaman, jadi viral, jadi semua dunia tahu. Ya, ini saya pikir perlu kita perhatikan dengan baik. Maka kita tahu tentang Allah kita. Kasihlah Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, pikiran kita, akal budi kita. Ya, terus semangat. Tuhan ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu Tuhan kita, Allah yang hidup, memelihara menjaga kita. Layanilah Dia dengan sungguh. Bekerjalah dengan sungguh. Kasihlah orang di sekitar kita dengan sungguh. Bahkan kalau Tuhan percayakan sesuatu pada kita, kerjakanlah semuanya itu dengan segenap hati kita. Bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan kita yang kita kenal. Mari kita berdoa.